Oke, Halo. ya. Halo, halo Kak Nin, ya Allah. Oke, deg-degan ini ya. Oke, jadi sebelumnya opening dulu ya. Jadi, halo guys, kembali lagi bersama aku Raisa di sini. Jadi, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang agaknya beda dari yang lain gitu. Jadi, mungkin ini termasuk industri kreatif. Jadi, sebelumnya mungkin kita menjelaskan sedikit dulu ke Kak Nin, apa sih ini apa gitu kan. Mm-mm. Jadi aku dan teman-teman di Padang itu ada bikin sebuah organisasi gitu loh Kak. Jadi kita fokus ke industri kreatif, contohnya musik, tari gitu. Kita juga kayak UMKM yang memang anak muda yang ngerjain gitu. Jadi kan kita sebagai anak muda tentu harus produktif juga gitu kan. Jadi makanya terbangunlah niat untuk membuat oh kita kayaknya bikin ini deh sama teman-teman di Padang juga gitu. Hmm. Jadi nama komunitas kita ini adalah Janandi. Ada kepanjangannya Kak Nin. Janandi itu kepanjangannya adalah Just an Amazing Dream and You gitu. Jadi Hmm. kita merupakan menampung wadah apa sih? Kita menampung inspirasi mungkin atau kayak ada anak muda yang berbakat di bidang ini, tari mungkin atau teater, kita bisa belajar juga di sini sama-sama gitu. Dan Oh, bagus dong. segmen kali ini ya, segmen kali ini tuh Bincang Pagi Show di mana kita live-nya pagi, terus kita ya bincang-bincang sesuai dengan narasumber kita nih di bidang apa gitu. Nah, itu jadi sebelum memulai ini kayaknya sebuah plot twist dulu, aku mau ngasih tahu sebuah plot twist sebetulnya Kak Nin ini adalah tanteku sih. Aku senang sih bisa tanteku karena apa dari beliau aku banyak lihat kayak ibunya keren gitu loh. Jadi pada hari ini kita bakal membahas mengenai uh, balet ya. Kak Nin adalah seorang balerina gitu. Jadi sebelum kita mulai dan masuk ke list pertanyaannya, kayaknya kita berkabar dulu. Kak Nin, apa kabar Kak Nin? Baik, terima kasih. Ica, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kesibukannya sekarang apa nih Kak? Oke, ini di aku kebetulan internetnya kurang bagus di sini. Suara sih jelas ya, cuman semoga nggak putus-putus. Oke. Ya, kesibukan sekarang lagi nggak terlalu padat kegiatannya, lagi agak santai di sekolah balet. Tapi ya tahun depan nanti akan mulai kegiatan-kegiatan lagi. Kita Oh, sudah ada agendanya untuk tahun depan gitu. oke. Jadi eh, langsung aja sih ya. Kayaknya kalau udah bahas balet nih banyak banyak pertanyaan yang muncul gitu. Mungkin di teman-teman yang nonton sama aku pribadi juga. Nah, kalau menurut Kak Nin sendiri pertunjukan balet tuh gimana gitu? Apa sih perbedaannya juga sama pertunjukan yang lain? Oh iya, ya, bedanya ya karena memang balet itu kan jenis tari yang berbeda ya. Memang asalnya dia dari Eropa. Terus ciri khasnya itu kan yang menari di ujung jari kaki gitu kan. Terus Iya. dengan gerakan tangan yang melambai-lambai, yang ada melompat-lompat gitu. Jadi memang ciri khas balet itu dia bergeraknya tuh sangat besar gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tari tradisional Indonesia atau tari tradisional kebanyakan itu kan rata-rata bergeraknya tidak terlalu besar gitu, tidak memakan tempat gitu. Sedangkan kalau balet karena dia memang suatu jenis tari yang sudah dibakukan gitu loh, dijadikan sebuah seperti pelajaran gitu loh. Jadi ada gerakan-gerakannya dan ada tingkat kesulitannya dari yang paling mudah sampai paling sulit gitu loh. Jadi ya itulah balet gitu. Sebenarnya balet itu sendiri juga terinspirasi dari banyak tarian daerah di Eropa gitu. Ini kayaknya internet aku agak macet deh ya. Suaranya Iya. berhenti-berhenti. Iya, iya. Nge-free sebentar Tapi ya. suaranya jelas loh, Kak. Oke, kayaknya. What? Nah, suaranya jelas kok. Cuman agak ini, mau kayak apa, videonya. Oke. Oke, next question kayaknya, apa sih yang membuat
buat Kak Nin tuh awalnya pengen bikin The Ballet of Academy Indonesia? Academy Ballet gitu. Macet banget. Sambung lagi Kak Nin. Sorry ya, putus-putus ya, nih ganti koneksi dulu. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke lanjut. Tadi bahasnya aku nanya kenapa sih, apa sih yang membuat Kak Nin tuh mau bikin ballet akademi gitu di Indonesia? Ya sebenarnya sih dari dulu memang sudah pernah bercita-cita ya. Saya kan karena dulu tuh mau balet yang serius gitu loh, yang mau ke jalur profesional itu. Pada saat itu trainingnya tuh belum ada, jadi memang balet itu kebanyakan dilakukan untuk hobi saja gitu loh waktu semasa saya masih menjadi murid gitu. Nah waktu itu sempat kepikiran karena kan akhirnya harus sekolah ke luar negeri, yang mana kan juga biayanya kan nggak murah gitu loh. Iya. Terus jadi kepikiran, aduh kayaknya pengen deh nanti kalau punya sekolah balet itu punya program yang serius gitu, yang mengarahkan murid-muridnya ke jalur profesional meskipun mereka belum tentu akan menjadi penari balet profesional. Jadi maksudnya kita memberikan training yang terbaik gitu loh. Jadi kita akan bilang bahwa sebenarnya kalau standar profesionalnya di sini loh gitu loh. Kalau kamu bisa nyampe ke sini bagus ya. Tapi kalau memang ternyata nggak bisa nyampe juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita kasih tahu bahwa yang standar yang profesional itu adalah di sini sekian gitu loh, harus bisa begini, harus bisa begitu gitu. Jadi mereka ketika mereka akan misalnya anak-anak gitu ya punya cita-cita mau jadi penari profesional di luar negeri, saat ini baru bisa di luar negeri ya, mereka nggak akan kaget gitu loh. Jadi saya udah menjembatani lah istilahnya gitu loh, supaya ketika mereka mau ke luar negeri itu mereka sudah punya modal yang cukup, karena pada saat saya menjadi susah gitu loh mencari, jadi harus benar-benar harus minta gitu loh, maksudnya kayak kita tolong gurunya, saya mau keluar negeri gimana ya, saya harus sebagus apa gitu loh. Nah sedangkan kalau kamu mau keluar negeri, oke, kamu harus sebagus ini gitu, kamu harus bisa memenuhi standar ini ABCD. Jadi mereka udah punya gambaran sendiri kira-kira saya sanggup nggak gitu. Dan kalau memang mereka merasa sanggup dan memang betul mencapai standarnya ya kita fasilitasi gitu loh untuk bisa sekolah di luar negeri gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kenapa Kak Nin memilih balet untuk berkarya dan berkarir sekarang? Maksudnya kan aku tidak underestimate balet enggak, tapi kan banyak yang lain gitu. Nah, kenapa Kak Nin pengen pilih balet gitu? Iya, pertanyaan yang bagus sih sebenarnya, karena semua dulu keluarga juga nanyanya begitu gitu. Kenapa harus balet gitu? Maksudnya sekolah waktu itu juga cukup baik lah gitu ya, cukup berprestasi gitu. Kenapa harus balet? Kenapa nggak akademis aja gitu? Justru saya berpikir udah banyak kan orang melakukan gitu. Maksudnya ya teman-teman saya semuanya juga bukan sengaja ya, maksudnya kayak memilih ya udahlah yang lain aja gitu loh. Saya jadi yang lain karena menurut saya di Indonesia masih belum banyak gitu orang yang fokus di bidang balet. Ya memang dulu nggak kepikiran jauh-jauh sih mau sampai profesional kah atau mau sampai buka sekolah sendiri. Cuma saya pikir pada saat itu waktu remaja itu saya juga udah berpikir bahwa suatu hal yang bagus ketika kita memiliki skill yang tidak banyak dimiliki orang lain gitu loh, sehingga ya nggak tahu itu rasanya kayak ya kayak spesial gitu loh. Oh, saya punya sesuatu yang spesial nih gitu loh. Saya bisa balet, orang lain nggak semuanya bisa balet gitu. Sesimpel itu aja sih mikirnya. Tapi kedepannya ternyata di masa depan ternyata dengan skill balet ini bisa menghasilkan uang gitu. Itu kan pada saat itu nggak pikir seperti itu, malah justru orang berpikir emang kamu bisa cari uang dari balet. Tapi ternyata sangat bisa karena skill kita masih termasuk langka, apalagi jika kita punya ya sertifikasi dari luar negeri gitu loh. Maksudnya memang yang kita udah sama skill itu malah makin dicari. Oke, keren banget. Aduh ya Allah, aku terinspirasi sekali ya. Aku jadi pengen tapi aku masih belum bisa apa-apa. Semua kan ada latihannya ya kan. Aduh, oke. Nah, terus selain training, program kelas apa yang bisa diambil di Akademi
balet yang Kak Nin dirikan? Iya. Maksudnya selain training menarinya? Iya, misalnya kan selain balet mungkin ada yang lain gitu. Oh, oke. Selain balet ada yang lain. Saat ini sih ada tari kontemporer ya. Kontemporer itu kan sebenarnya dia evolusi dari balet gitu loh. Jadi Iya. dari balet, lalu ada modern dance, lalu ada contemporary dance. Kurang lebih seperti itulah simpelnya gitu. Jadi kita ada memang tari-tari kontemporer yang apa ya istilahnya, kalau balet itu kan penuh aturan gitu karena dia tarian klasik Iya, kan banyak betul. pakemnya gitu, banyak aturan-aturannya gitu. Sedangkan kontemporer itu 100% kebalikannya dari balet gitu. Ya dia ada dasar-dasarnya juga, tapi pada akhirnya Mm-mm. dia akan lebih banyak mengutamakan improvisasi, eksplorasi yang seperti itu. Jadi lebih bebas dia bentuknya gitu. Karena dia memang ya namanya kontemporer itu kan artinya yang terkini kan, yang sekarang gitu. Iya. Jadi kita mengajarkan itu juga untuk anak-anak yang sudah cukup umur ya, maksudnya tidak dari kecil sekali, karena anak kecil sekali kan pasti juga belum mengerti konsep itu. Jadi yang kira-kira usia 11-12 tahun itu sudah mulai dikenalkan ke tari kontemporer gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil ya hanya balet aja supaya nggak bingung gitu. Oke. Nah, sejauh ini apakah akademi baletnya yang Kak Nin dirikan tuh ada event di publik gitu mungkin atau ya semacam itu? Ya, memang termasuk dalam program kami ya, setiap tahun itu harus ada pementasan. Karena kan anak-anak murid itu mereka berlatih pasti ingin ada hasilnya, ada rewardnya. Dan salah satu rewardnya itu adalah performance gitu loh. Jadi kita memang mengagendakan setiap tahun itu sebenarnya sih bisa dibilang wajib ya untuk tiap sekolah balet ya. Mungkin ada yang tiap tahun, ada yang 2 tahun sekali, atau bahkan setahun 2 kali tergantung besar sekolahnya ya gitu. Jadi memang kita pasti setiap tahun ada performance untuk melatih kepercayaan diri mereka gitu. Karena kan kalau performance itu mereka berperan ya, perannya apa ya tergantung ceritanya, mereka mendapat peran apa ya, mereka harus menari sambil berakting gitu loh sebagai peran itu. Lalu ada juga ujian. Kalau ujian ya seperti ujian di sekolah, menghafal materi lalu kita demonstrasikan dengan sebaik mungkin gitu loh untuk dinilai gitu. Oke. Ini kayaknya keren deh, asik nih kayaknya. Aduh, apalagi ya? Mungkin ini aku kayak pengen, sebetulnya ini pertanyaan aku pribadi sih ya Kak. Umur berapa sih orang-orang tuh bisa memulai gitu? Misalnya kalau ada yang udah tidak muda lagi gitu, saya mungkin 20 ke atas, 30 ke atas, ketika ingin memulai balet tuh apakah masih bisa? Itu pertanyaan aku pribadi sih sebetulnya. Sangat bisa, sangat untuk belajar balet itu bisa di usia berapapun selama dia mampu berkonsentrasi, ya maksudnya selama fisiknya juga sehat gitu loh. Ya bisa di usia berapapun, nggak masalah. Nah kita juga punya programnya untuk melatih kekuatan, melatih kelenturan gitu. Nah cuman masalahnya mau sampai di level berapa, karena balet itu kan dia nantinya akan sangat di tingkat yang mahir, dia akan sangat berat ya, apa namanya, beban ininya, gerakannya itu berat gitu loh, dengan loncatan-loncatan yang tinggi, dengan apa namanya teknik pakai point shoes yang juga sulit gitu loh, banyak jadi semakin tinggi semakin berat. Nah akan bisa sampai di manakah setiap murid, nah itu tergantung bakat dan masing-masing ya, tergantung bakat masing-masing. Jadi kalau untuk belajar saja semua orang bisa di usia berapapun, tapi sampai level berapa dia bisa belajar itu akan kembali ke kekuatan fisiknya dia, ya kemampuan mentalnya dia untuk berpikir, karena itu kan menghafal banyak sekali gitu loh. Jadi sangat relatif ke muridnya masing-masing. Tapi kalau belajar saja, mau saya punya niat belajar balet, paling tidak basicnya saja itu semua orang pasti bisa. Dan niat pasti bisa gitu. Oke. Terus juga misalnya nih Kak, kalau ada orang-orang di luar sana, di Indonesia lah intinya, kalau mau training di Balet Academy itu ada kriterianya kah atau gimana? Nggak ada. Kebetulan di tempat kami menerima semuanya. Jadi kami cuma punya perbedaan program itu untuk anak-anak dan untuk dewasa gitu loh. Jadi kalau memang ya anak-anak ya masuk program anak-anak, kalau dewasa ya harus ikut program dewasa gitu. Hanya itu aja sih, tapi tidak ada persyaratan apapun, yaitu kembali lagi selama bisa berkomitmen
Karena kalau untuk disiplin absensi kami cukup strict, karena kalau misalnya tidak datang ya nggak akan ada hasil apa-apa, itu sudah pasti ya. Jadi Iya. absensi itu jelas harus bisa terpenuhi. Jadi Heeh. kalau belum bisa berkomitmen, ya biasanya saya sarankan kalau belum bisa berkomitmen, masih terlalu sibuk, ya mungkin jangan balet. Pilih kegiatan lain yang bisa diikuti sekali-sekali. Kalau balet itu tidak bisa sekali-sekali, dia harus rutin. Rutin terus, karena dia nanti progresif, makin sulit, makin sulit. Jadi kalau kita tidak rutin, ya nggak akan kemana-mana, jalan di tempat gitu loh. Oke. Nah, selama menjadi founder dari Ballet Academy ini, apa sih tantangannya atau kayak kesulitan-kesulitan yang Kak Nin temukan gitu? Tantangannya sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana ya. Paling kita hanya menyamakan visi dan misi dengan orang tua dan murid gitu loh. Jadi hanya kita memastikan aja bahwa kita saling mengerti gitu. Seperti yang saya bilang tadi soal absensi, itu kita kan cukup strict ya. Jadi kita pastikan aja orang tua juga mau bekerja sama lah dengan kita supaya anaknya itu tidak bolos-bolos gitu loh. Atau mungkin juga kalau dengan murid yang dewasa ya harus bagaimana caranya dia bisa kalau memang sedang sibuk, gimana caranya dia bisa tetap berlatih, entah itu berlatih secara online atau dia berlatih mandiri gitu loh, atau ikut makeup class, misalnya tidak bisa datang hari ini, saya akan datang di kelas lain di hari yang lain gitu loh, gimana caranya. Seperti itu aja sih sebenarnya yang apa yang terus-terusan ada ya. Tapi kalau problem yang besar sih sejauh ini belum, karena biasanya di awal kita sudah ngomong jelas-jelas gitu dengan orang tua juga. Kita di sini seperti ini, sekolahnya, budayanya seperti ini, value-nya seperti ini, visi misinya seperti ini. Jadi kalau memang nggak cocok ya mungkin bisa pilih tempat lain gitu. Oke. Iya Allah, keren banget. Aku jadi pengen, maksudnya aku sedikit ini for your information juga guys. Aku mulai tahu pementasan baletnya Kak Nin ini kayaknya waktu SD apa SMP gitu. Jadi dikasih tahu sama mamanya Kak Nin yang juga sebenarnya itu nenek aku gitu kan. Jadi dibawain buku tentang balerina, terus diliatin, oh Kak Nin yang ini. Jadi aku tuh kayak ih keren banget. Bisa nggak ya nanti aku suatu hari nggak di posisi yang sama, tapi aku pengen juga menampilkan sesuatu yang ada di diri aku gitu. Nah, sekarang kan orang tuh ini ya Kak, apa kayak percaya dirinya tuh kurang gitu. Jadi apakah di Ballet Academy sendiri tuh percaya diri tuh dibangun dulu atau dibiarkan aja? Jadi maksudnya selama latihan balet disitulah kepercayaan diri, motivasi dirinya ditekan, atau memang dari awal gitu dikasih kamu kalau mau balet sampai ini harus ini, atau seiring berjalannya waktu aja gitu Kak? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya ya, karena memang kalau karakternya murid-murid Indonesia itu kan cenderung bukan murid-murid ya, orang-orang Indonesia tuh cenderung pemalu gitu. Kita bukan istilah gaulnya banci tampil gitu. Kita bukan yang wah gitu senang menampilkan diri sendiri. Ya mungkin ada yang kayak gitu, tapi kebanyakan orang-orang biasanya tuh nggak terlalu seperti itu. Karena saya membandingkan dengan anak-anak pemurid-murid yang saya lihat di waktu itu di Amerika Serikat atau di Rusia atau di Filipina, tempat saya pernah berlatih dan bekerja gitu. Memang karakter orang kita tuh beda ya. Kita memang mungkin rendah hati gitu ya, tidak sombong gitu. Jadi suka nggak mau menampilkan diri. Tapi menurut saya nggak ada hubungannya sih gitu. Karena percaya diri itu bukan berarti sombong ya. Jadi justru kita harus dengan sukacita, seakan-akan kita tuh ketika tampil membagikan sesuatu gitu loh untuk orang lain dengan tujuan membahagiakan orang lain. Jadi bukan berarti kita percaya diri itu kita mau terlihat yang paling bagus, bukan seperti itu, tapi lebih ke ketika kita percaya diri, kita membuat orang lain senang gitu loh dengan senyuman kita gitu loh, dengan keceriaan kita. Jadi itu yang saya tanamkan ke murid-murid juga, karena memang banyak murid yang ya malu-malu gitu, mungkin gerakannya sudah bagus tapi tidak ada tidak ada keyakinan gitu loh ketika membuatnya tuh seperti kayak masih belum bagus. Padahal saya bilang kan kamu gerakannya udah bagus, ya harus yakin, harus tunjukkan bahwa kamu percaya diri gitu, kamu yakin dan senang melakukan ini gitu loh. Jadi jangan melakukannya seperti seakan-akan aku kayaknya nggak bagus nih, jangan kayak gitu kan. Padahal sebenarnya saya udah bilang gerakannya udah bagus gitu. Jadi memang itu suatu hal yang kita latih juga gitu, selain kita latih gerakannya,
kita latih pembawaan mereka juga, bagaimana mereka menari di panggung. Dan itu prosesnya bisa cukup lama ya, maksudnya bukan sehari dibilangin itu langsung dikerjakan atau langsung terjadi, tapi bisa jadi dalam berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun si anak itu baru bisa tumbuh gitu rasa percaya dirinya gitu. Jadi ya itu bagian dari trainingnya juga gitu. Oke. Apakah tidak menutup kemungkinan untuk gender nih Kak? Kalau misalkan mau join balet kan kita kan yang awam dilihat tuh seorang penari balet tuh adalah perempuan saja gitu. Jadi apakah gender itu mempengaruhi sebetulnya kalau menurut Kak Nin? Ya, kalau di Indonesia memang kebanyakan perempuan saja, karena kan kita tidak biasa ya lihat laki-laki menari. Meskipun di tari tradisional laki-laki itu juga menari gitu. Iya. Cuma memang entah sejak kapan budayanya tuh seakan-akan menari hanya untuk perempuan gitu. Sebenarnya sih enggak, karena balet itu sendiri pada awalnya sekali dulu di Prancis itu ditarikan kebanyakan oleh laki-laki justru gitu. Laki-laki yang kadang-kadang pakai baju perempuan ya, karena kan untuk kebutuhan perform ya kan harus ada peran-peran. Jadi mereka bisa aja laki-laki tapi peran jadi perempuan gitu. Itu pada awalnya sekali. Lalu belakangan baru ada perempuan juga boleh dibolehkan ikut perform gitu. Jadi ya sebenarnya itu kembali lagi ke cara berpikir aja ya, cara berpikir masyarakatnya. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan gender. Karena balet itu ketika kita lakukan rasanya seperti olahraga gitu loh. Dia seperti olahraga bergerak gitu kan. Olahraga bisa untuk gender manapun ya kan, apapun gitu. Jadi cuman ya itu persepsi masyarakat karena melihat balerina anggun apa ya, karena yang sering ditampilkan ya penari perempuan gitu. Padahal sebenarnya penari laki-laki juga ada dan gerakan mereka lebih powerful ya, kuat gitu loh, lompat-lompat yang tinggi atau berputar yang sangat energik gitu. Jadi memang kurang aja sih representasinya di media gitu. Oke. Nah, harapan buat Ballet Academy Miss sendiri itu apa? Kayak ada harapan apa sih dari Kak Nin buat Ballet Academy yang sekarang sedang Kak Nin laksanakan gitu? Harapannya ya ingin terus berjalan sesuai dengan visi misi, ingin bisa terus membimbing murid-murid untuk mencapai mimpinya ya, kalau memang ada yang ingin bermimpi. Jadi kita ingin bisa memfasilitasi seperti itu, atau mungkin juga untuk penari-penari yang dewasa ya mimpinya dia mungkin untuk tampil gitu loh di atas panggung atau untuk bisa menari pakai point shoes. Ya kita ingin bisa terus memfasilitasi itu sih gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, lebih ke supaya kita bisa terus melakukan apa yang sudah kita lakukan gitu loh, dan kalau bisa melakukannya dengan lebih baik lagi gitu. Iya. Oke, nah tadi aku sempat dengar Kak Nin cerita pernah belajar ke negeri orang gitu untuk balet ya kan. Jadi mungkin sekarang tuh anak muda tuh ada yang pengen mengembangkan bakatnya tapi nggak mau. Jadi mungkin Kak Nin ada pesan gitu buat anak-anak muda yang dia tuh mau mengembangkan bakatnya cuman rasa pedenya nggak ada gitu. Jadi kayak karena aku mendengar tadi, wah Kak Nin sampai Rusia, sampai ke Amerika Serikat tuh kayak keren banget gitu loh. Semua orang pasti ingin ke luar negeri, tapi dia nggak mau dan minatnya ada, bakatnya ada, cuman nggak mau gitu. Dia nggak mengeksplor itu. Tuh ada pesan gak sih dari Kak Nin? Mungkin pertama-tama kita cari tahu dulu kenapa nggak mau. Kalau menurut saya sih biasanya nggak mau itu karena rasa takut ya, rasa takut bahwa dia akan jadi yang paling jelek. Nah kalau pesan saya, kalau kamu mau berhasil, mau belajar kemana-mana, jangan takut untuk jadi yang paling jelek. Karena kamu tidak akan selamanya jelek. Kalau kita rajin berlatih, dari jelek kita akan jadi lebih baik, lama-lama bisa jadi yang paling bagus gitu loh. Nah, seringkali orang-orang yang seperti ini kalau menurut saya itu tertahan karena rasa dia tidak mau di bawah gitu loh. Ketika kita belajar, itu kita harus mau berada di bawah. Kita harus mau menjadi, kalau kita nggak mau ada di posisi bodoh, ya kamu nggak akan menjadi yang paling pinter gitu loh. Itu nggak mungkin gitu. Jadi memang kita harus harus humble ketika kita mau memulai sesuatu. Kita mau berhasil, kita harus humble dulu. Kalau kita udah humble, baru kita akan progres yang banyak gitu, yang sampai bisa jadi yang salah satu yang terbaik gitu. Oke. Jadi itu ya kayak
Aku belakangan ini Kak, aku lagi suka modern dance, tapi memang aku otodidak dulu nih sendiri gitu, latihan sendiri. Waktu itu pernah ikut festival di kampus, festival Jepang dan aku ya bodo amat menang atau enggak, yang penting gue tampil gitu. Gue Nah, menunjukkan bisa gitu. Meskipun kayak gemeteran gitu sih Kak, ya eh, tapi iya. banget, tapi tetap dicoba gitu kayak ih bisa nggak ya gitu. Aku tuh kadang suka mikirnya kecelakaan di saat di panggung. Nah kalau balik lagi ke balet tadi itu kan resikonya kayaknya tinggi nggak sih Kak? Misalnya ada yang diangkat-angkat gitu kan, itu kayak gimana cara apa ya meminimalisir itu gitu, ketakutan nanti kalau misalkan apalagi kalau narinya berpasangan mungkin nanti yang diangkat jatuh. Nah, itu gimana secara pengelolaannya sih dari Kak Nin? Iya. Em, itu kan semua dilakukan dengan latihan ya. Mm, Jadi kan ada proses latihannya, nggak tahu-tahu di panggung seperti itu. mm, Jadi ketika mm, proses latihan itu kan pasti ada kalanya kita hasil, misalnya mau ngangkat gitu ya, yang posisinya agak mm, sulit. Ada kalanya berhasil, mungkin kalanya juga tidak berhasil. Itu kan kita tahu tidak berhasilnya itu karena misalnya miring kemana. mm, Nah itu kita take note aja gitu loh. Maksudnya, mm, oh ini kemungkinan terburuk jatuhnya kayak gini. Jadi maksudnya ketika kita tahu kemungkinan jatuhnya itu seperti apa, ya kita nggak akan lagi ngerasa takut karena kita udah tahu nanti dia akan miring ke sini, ya udah kita tinggal misalnya kita tinggal apa namanya kasih tangan ke lantai gitu ya untuk mm, apa namanya supaya nggak jatuh semua gitu. Maksudnya dengan proses latihan kita jadi tahu error-errornya di mana, dan dengan iya. kita tahu errornya di mana kita jadi prepared ya kan, kita kan jadi prepare, kita jadi siap nanti kalau jatuhnya miring ke sini atau jatuhnya kejengkang ke sana, saya akan melakukan ini Mm, gitu loh. mm, Nah dengan rasa kesiapan itu biasanya justru gerakannya akan jadi lancar karena kita siap. mm, Kadang-kadang seringkali yang buat kita jatuh atau kita apa tuh karena ada keraguan, kita tidak yakin. Jadi ketika melakukan gerakan tidak maksimal, tidak tepat karena keraguan-raguan. Jadi memang nggak boleh ada keraguan ketika melakukan satu gerakan. Kita sudah harus tahu errornya nanti akan seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan begitu kita akan tidak ragu-ragu lagi gitu. Kalaupun gitu. gerakan, kalaupun Masih kita hari ini kayak. jatuh, ya Mm, kita udah tahu mesti ngapain gitu. Oke. oke. Ini kayaknya ada yang mau bertanya dari audiens, boleh? Oh Kalau enggak boleh. nanti aku yang bertanya lagi. Kayaknya nih harus di ini nih dikupas dalam-dalam. Kalau ada audiens yang bertanya dibolehkan ya. Kalau nggak ada nanti aku aja deh lagi yang nanya. Soalnya ini keren banget. Kayaknya kalau nggak ada deh ya. Kalau nggak ada ya udah aku aja yang bertanya deh. Ilmunya banyak ini. Aduh, apa ya? eh Awalnya tuh aku mikirnya balet itu ya memang mungkin bukan aku doang, tapi semua orang mungkin mikirnya balet itu kan adalah yang dibilang Kanin tadi tuh dia angkuh gitu kan, kayak terlalu tinggi lah gitu. Tapi untuk orang-orang di dalamnya gitu kan, apakah mungkin seorang yang berhijab tuh bisa join balet? Dia yang kostumnya kan kayak gitu, kita sama-sama tahu kan kostumnya agak ada kembangnya gitu. Nah, tapi apakah seorang hijabers itu bisa jadi balerina gitu? Ya, kalau untuk lagi-lagi kalau untuk belajar, menurut saya sih tidak ada batasan ya. Orang Mm, manapun apapun pasti bisa, boleh mm, belajar. Nah, tapi kalau apakah hijaber bisa misalnya menjadi penari balet utama gitu ya dalam sebuah grup company ya, kita bilangnya mm, company, grup oke. profesional. Nah, itu kan kembali lagi ke industrinya.
Iya kan, Oke. seperti industri perfilman misalnya. Perfilman mungkin sekarang lebih banyak juga artis-artis yang mungkin pada suatu masa banyak artis yang tidak berhijab, tapi nanti kemudian pada masa yang lain sudah ada artis-artis yang berhijab gitu. Jadi Mm-mm. itu kan tergantung ke industrinya, ke pemegang kekuasaannya dalam industri itu. Jadi saya nggak bisa bilang apakah hijabers bisa menjadi balerina profesional. Pada saat ini memang sayangnya belum ada, tapi Mm-mm. seharusnya sih tidak menutup kemungkinan gitu loh. Jika dia sendiri merasa nyaman, karena kan memang ketika menjadi penari utama itu banyak berpasangan dengan laki-laki dan akan Iya. berpegangan kan, dan itu kan tergantung seberapa nyaman dia gitu loh, apakah tidak apa namanya tidak melanggar gitu loh apa yang dia percaya gitu. Nah, Mm-mm. kalau sebagai murid saja sih sudah ada ya, murid-murid yang berhijab di Ballet Academy juga ada, dan kita tidak pernah meminta untuk melepas gitu loh. Kalaupun dia perform, karena ini performance sekolah, jadi kita bisa atur gitu ya kostumnya bagaimana, ya dia akan tetap pakai kostum yang lebih tertutup daripada yang lain gitu. Tapi kalau untuk bicara company yang profesional yang di luar negeri, itu saya belum pernah lihat memang gitu. Oke, ini ada yang nanya Kak, Ballet Academy ini didirikannya tahun berapa? Mulainya? Ballet Academy ini masih baru ya, baru tahun 2017 berdirinya. Tahun 2017. 2017. Berarti baru Matangnya. Kok 5? Bener 5. ya 5. Iya. Oke, ini kayaknya diskusinya panjang dan sebetulnya waktunya terbatas sih. Tapi yang sedikit ini semoga bisa apa ya, bagi teman-teman yang mau berkarya, mulai mencoba hal baru tuh intinya jangan takut buat mencoba, itu enggak sih Kak? Betul. Ya kalau takut mencoba ya nggak bakal tahu hasilnya gimana. Betul. Jangan takut untuk terlihat salah atau Ya. terlihat jelek, karena pasti di awal-awal kita akan terlihat jelek dan salah-salah gitu loh. Iya. Itu sudah pasti karena kita belum tahu gitu. Nah, Iya. selama kita bisa menerima keadaan diri kita yang seperti itu, maka progresnya pasti akan bagus gitu. Oke. Ya mungkin ini juga buat kita semua ya guys, kita bisa memulai apapun itu kan emang harus kita mengalahkan ketakutan kita ya. Maksudnya awal-awal mungkin memang kita akan terlihat salah gitu. Orang bakal ngetawain mungkin, tapi dengan kita berprogres, latihan terus gitu, kita pasti bisa. Kak Nin kan nanti baru didirikan, apa tips and trick untuk membangun sebuah organisasi atau company Kak? Oh, oke. Pertanyaannya bagus sih Kak kayaknya. Tips and triknya apa ya? Kalau saya sih yang pasti kita harus jelas visi dan misinya apa ya, maksudnya values-nya apa, budayanya apa gitu. Kita sekolah, misalnya saya bikin Ballet Academy, kita adalah sekolah yang begini. Kita fokus ke hal ini gitu loh. Jadi itu harus jelas dulu dari kitanya, misalnya sebagai pendiri gitu ya, atau sebagai pimpinan. Nah kita harus bisa juga mengajak bekerja orang-orang yang tepat gitu loh, karena kalau saya di Ballet Academy, saya mengajak dan merangkul orang-orang yang saya memang sudah perhatikan, karena saya sendiri orangnya selektif. Saya mau orang itu memang yang saya yakin dia bisa menjalankan visi misi seperti yang saya mau gitu. Misalnya dari segi disiplinnya dia bagus gitu loh, dari segi ketekunannya dan sebagainya. Jadi karena kan kita nggak mungkin menjalankan sebuah organisasi ini sendirian, pasti kita menjalankan dengan yang lain sebagai sebuah tim. Tapi berdasarkan pengalaman saya juga kerja di tempat-tempat yang lain sebelumnya, kalau kita tidak memilih tim yang serupa dengan kita cara kerjanya, itu nanti akan sulit gitu loh. Yang tim intinya gitu. Jadi memang kalau saya pribadi selektif dalam memilih dengan siapa kita bekerja itu penting dalam sebuah organisasi. Karena kalau udah lain, ya udah dia akan pecah sendiri gitu loh. Dia akan pecah sendiri. Jadi bukan hanya dalam hal visi misi, juga dalam hal karakter. Apakah orangnya bisa diajak kerja sama? Apakah orangnya bisa diajak diskusi? Mau bertukar pikiran? Ataukah misalnya orangnya maunya menang sendiri? Ya nggak akan bisa juga kita kerja bareng-bareng gitu.
Jadi saya sangat melihat itu karena kan SDM itu penting sekali ya itu dalam menjalankan organisasi kan justru SDM yang menjalankan gitu kan bukan Iya. yang lain bukan uangnya bukan dananya tapi orangnya. Jadi kalau orangnya aja udah nggak tepat ya itu akan merusak gitu akan menghancurkan gitu. Jadi saya sangat selektif memilih teman-teman dalam organisasi ini dalam menjalankan Ballet Academy ini. Itu tuh jujur Oke. aja sih. Gitu. Yang saya bilang saya selektif ya saya nggak. Oke. Kayaknya ini buat Janandi bisa lah ya. Oh, kita karena belum beringgris juga, jadi kita tuh terbentuknya baru 2020 Kak Nin di sebuah tempat makan gitu. Oh, Jadi kita mikirnya bisa nggak ya kita tuh bermanfaat buat orang gitu ya kayak apa? Kalau di Instagram mungkin yang terkenal kayak Vokatif gitu, Creative Fox, kita terinspirasi dari sana. Kayak kita memberikan postingan yang kekinian, terus kita mengikuti arah apa? Mana sih yang lagi viral gitu, kita ngikutin, berusaha buat ngikutin juga. Jadi ya kita juga ada beberapa rocker yang mungkin tahun depan bakal di apa ya dinaikkan lagi gitu. Jadi mungkin kalau kapan-kapan kayaknya Kak Nin jadi narasumber kita lagi, kayaknya bersedialah ya. Kayak ini tuh kulitnya dalam sampai daging bahasanya gitu. Jadi kayaknya masih banyak yang kurang. Tapi kan keterbatasan waktu juga, mungkin next time lah kita bisa berbincang-bincang lagi. Oh ya, sebelum kita mau jadi media kreatif yang bisa ngasih manfaat buat milenial sama Gen Z Kak Nin. Iya, emang itu tujuannya. Jadi kayak bermanfaat aja lah intinya buat orang gitu sih. Jadi sukses ya, ya untuk Janandi. thank you Kak Nin. Ya Allah, semoga ya kita soalnya lagi ini ada yang satu di Jakarta, satu di Padang, aku di kampus, satu di Padang. Jadi kita by online aja sekarang untuk rapat atau apa-apanya gitu. Oh iya, sebelum ditutup aku mau mengucapkan selamat Happy Ballet World Day buat Kak Nin. Ya, cie. Aku kemarin nonton loh interviewnya. Oh Tuh. iya, terima kasih. Ya semoga orang-orang awam yang menganggap balet tuh apa ya sebuah hal yang mungkin aneh, tapi semoga dengan adanya Kak Nin di Ballet Academy bisa merubah persepsi orang tentang sebuah balet yang mungkin orang mikirnya ketat disiplinnya memang iya, tapi mungkin orang mikirnya Allah kan cuman balet cuman gitu-gitu doang. Mungkin ada orang yang kayak gitu. Jadi mungkin semoga juga Kak Nin sukses lah buat baletnya. Muridnya tambah banyak nanti, makin banyak yang mau belajar balet. Kan belajar kan juga nggak ada batasan umur gitu. Hilang. Sinyal. Wah, kayaknya keputus nih koneksi Kak Nin. Coba kita tunggu dulu. Apakah bakal join lagi? Soalnya cuma closing doang. Semoga bisa konten bareng. Balet Academy ya Kak Nin? Iya. Jadi nanti aku bakal sampaikan ke Kak Nin. Semoga kita bisa konten banyak ya. Kita bisa belajar banyak dari sosok Kak Nin gitu loh. Untuk balet ataupun di hal-hal lainnya gitu. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jadi kalau Kak Nin boleh mau join lagi boleh. Tinggal closing doang sih sebetulnya. belum closing. Ya udah. Jadi ya itu guys, kita berbincang dengan Kak Nindya tadi benar-benar kayak beliau bisa memberikan inspirasi untuk aku pribadi dan buat kita semua gitu. Jadi semoga kita bisa seperti Kak Nin ya teman-teman, kayak Janandi bisa seperti Kak Nin yang punya Balet Academy dan nanti Janandi juga punya satu tempat sendiri gitu. Jadi mungkin itu dulu talk show hari ini, hari Minggu ini. Semoga bisa diambil segala
yang positif dan yang negatifnya jangan ditiru ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dari aku sebagai host pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih buat Kak Nin. Sampai jumpa di live, sampai jumpa di Bincang Pagi Show episode berikutnya. Dadah.